Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita akan belajar dari beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema, menuju dewasa rohani. Dewasa itu apa sih? Kalau ada pepatah katakan umur boleh tua, tapi dewasa belum tentu. Karena umur itu menyangkut usia, ya, tua itu menyangkut usia. Terus bertambah, tambah tua, itu pasti. Tapi dewasa itu nyangkut karakter. Ada yang udah tua, tapi tetap gak pernah dewasa. Lihat aja berita-berita ya, mau tua mau muda yang wah sok jago yang di mobil, ada yang rempet sedikit turun. Wah sampai ada yang mobilnya dirusak. Seperti itu, gak tua gak muda seperti itu. Itu nyangkut karakter. Jadi belum dewasa seperti nanti kita akan belajar ya, menuju dewasa, tapi dewasa yang rohani, yaitu dewasa di dalam Tuhan. Nah kalau kita lihat konteks perikop yang kita baca tadi, judulnya itu peringatan supaya jangan murtad. Ternyata kalau kita tidak pernah mencapai level dewasa secara rohani itu berbahaya. Bahayanya apa? Murtad seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar. Nah ada satu atau dua orang tokoh di Alkitab, saudara kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ini menggambarkan nanti yang kita akan belajar, kanak-kanak rohani atau dia udah dewasa rohani. Esau meskipun dia anak sulung, meskipun kembar ya, tapi karena dia lahir duluan ya dia anak sulung. Dikatakan Esau itu punya karakter itu enggak pernah dewasa. Dia itu picik. Artinya daya jangkau visinya, pandangannya itu begitu pendek. Beda sekali dengan Yakub. Yakub memandang jauh ke depan, Esau mah dia hareup we unggul. Waktu dia lapar, pulang dari berburu, lihat Yakub lagi masak kacang merah. Waduh, harum banget ini. Saya lagi lapar, minta dong. Kata Yakub teh, enggak bisa sembarangan minta. Jual dulu hak kesulunganmu, kata Yakub tuh. Kata Esau berpikir dalam hati, buat apa hak kesulungan? Bentar lagi aku juga tua dan mati, gak ada gunanya. Ya udah saya jual. Begitu entengnya Esau. Karena dia picik, dia nggak bisa mandang jauh ke depan. Yang penting saya lapar sekarang bisa kenyang. Gitu. Kita tahu akhirnya dan dia hanya dikuasai nafsu, lapar langsung. Terus dia tidak pernah mau ikut tuntunan ayahnya. Padahal kita tahu ayahnya Ishak ini sangat sayang kepada Esau. Saya yakin Ishak setiap hari mengajar, menuntun Esau. Kamu harus takut akan Tuhan, Tuhannya kita ini Allah yang luar biasa, dibimbing. Tapi Esau nggak pernah dengar, nggak pernah mau dengar. Terbukti dia waktu ada dua orang perempuan Kanaan, menurut dia cantik. Aku pengen langsung dinikahi. Padahal itu tidak sesuai dengan ajaran tuntunan ayahnya. Dia hidup seperti itu, ya. Dia sudah meremehkan hak kesulungan, dia tidak menghargai janji-janji Tuhan, dan akhirnya kita tahu Esau itu semakin jauh dari Tuhan. Tidak diceritakan lagi di Alkitab. Akhirnya sudah aja jadi keturunan jadi bangsa Edom seperti itu. Sebaliknya dengan Yakub. Yakub
Dari muda dia tahu hak kesulungan dia tidak akan dapat karena dia itu lahirnya itu belakangan. Jadi mau gimana hak kesulungan itu buat anak sulung. Wah saya nggak bisa saya dapat hak kesulungan, itu buat kakak saya. Tapi dia dengan satu visi, wah ternyata bisa dijual hak kesulungan pada kakaknya. Meskipun itu nggak resmi ya, tapi itu kalau kita tahu itu rancangan Tuhan luar biasa. Dan akhirnya memang Yakub yang dapat hak kesulungan. Dan dia dikatakan dia taat akan pimpinan ayahnya. Waktu ayahnya lihat Esau menikah dengan perempuan Kanaan dan itu sangat menyakiti hati Ishak. Dan dia gak mau anak bungsunya seperti itu. Kamu jangan menikah dengan orang bangsa Kanaan di sini. Coba lari ke rumah saudara ibumu. Di sana kamu pilih salah satu jadi istrimu. Dan dia taat. Dia taat tuntunan ayahnya. Lalu waktu di perjalanan dia melihat Tuhan menyatakan dirinya dan dikatakan udahnya Yakub ini, waduh luar biasa, ini ada hadirat Tuhan di sini nih. Sampai dia bernasar sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan pimpin saya, menyertai saya, memelihara saya, sampai saya bisa pulang kembali ke rumah ayah saya. Ini waktu perjalanan Yakub kabur ya karena takut dibunuh oleh Esau. Aku akan menyembah Tuhan, engkau akan jadi Allahku. Itu janji Yakub dan terbukti memang dia akhirnya mendirikan mezbah bagi Tuhan. Waktu Tuhan sudah memberkati, dia sampai akhir hayatnya hidup takut akan Tuhan dan semakin dekat sama Tuhan. Itu satu perbedaan, contoh bagaimana orang yang belum dewasa dan sudah dewasa secara rohani. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri yang pertama ya, kita belajar yang kanak-kanak rohani berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Yang pertama dikatakan lamban mendengar. Lamban mendengar itu bukan berarti waduh kalau orang ngomong itu lamban bisa dengar, bukan seperti itu. Lamban mendengar ini pengertiannya malas, nggak mau dengar firman Tuhan, nggak tertarik sama firman Tuhan, membaca, merenungkan, apalagi melakukan firman Tuhan. Ini pengertian lamban mendengar. Ini berbahaya. Ini yang pengertian suam-suam atau yang jadi sekarang puji Tuhan ya kita ada ABA ya, gerakan ABA ayo baca Alkitab. Semua dibimbing, saling ngasih semangat, itu sangat penting. Nah, cara mendengar firman Tuhan ini menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita lamban mendengar, otomatis kerdil pertumbuhan kerohanian kita. Apalagi mau melakukan, mendengar aja malas, nggak tertarik ya. Kalau teman-teman yang main musik ya ngerti, mendengar ini satu modal utama. Makanya ada istilah dalam musik itu ear training, latihan telinga. Jadi seorang pemusik itu harus bisa dengar ini chordnya itu mayor, minor, atau dominan seperti itu. Nanti lanjut lagi ke mayor 7, minor 7 itu kedengar perbedaannya itu dalam musik. Nah kita juga dalam pertumbuhan kerohanian kita mendengar itu sangat penting, menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Yang kedua, masih perlu susu. Ya, dikatakan kamu masih memerlukan susu. Susu dalam tanda kutip artinya hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau yang buruk. Nah ini bangsa Israel waktu perjalanan keluar di tanah Mesir. Waktu mereka melihat tulah-tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir, 10 tulah. Tapi bangsa Israel sama sekali nggak kena. Mereka lihat itu. Ada salah satu contohnya gelap gulita. Gimana itu Tuhan bisa ngebedain di Mesir gelap gulita, luar biasa. Tapi di Goshen, tanah Goshen di mana bangsa Israel tinggal, itu nggak ada gelap, terangnya seperti biasa, matahari bersinar seperti biasa. Bagaimana seperti itu? Orang Israel melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai mereka satu kali menemui jalan buntu di mana emang Tuhan udah atur sedemikian rupa ya. Mereka sama Tuhan teh dituntun sampai ke tepi laut. Dan dilihat di belakang itu
debu pasir. Ternyata itu pasukan berkuda di orang Mesir, tentara Mesir. Mau ngejar mereka kembali. Wah, mereka menemui jalan buntu. Gimana ini? Depan laut, belakang ini musuh yang ngejar. Berteriak-teriak gimana? Akhirnya kita tahu ya Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Laut terbelah, mereka bisa berjalan di tanah kering, katakan, menyeberang laut itu. Dan waktu lanjutkan perjalanan di padang gurun, 3 hari nggak dapat air, udah mulai bersungut-sungut. Baru mereka dapat mujizat Tuhan yang luar biasa, udah bersungut-sungut lagi. Sebelumnya udah sejak waktu melewati laut Teberau, mereka itu wah bersorak-sorak menyanyi, bersyukur. Tapi waktu di padang gurun 3 hari nggak dapat air, langsung mengeluh bersungut-sungut. Gimana ini kita bisa mati kehausan? Akhirnya Tuhan berbicara melalui Musa dan menyatakan kuasanya. Mereka saat tiba di satu tempat namanya Mara, ada airnya tapi waktu diminum pahit, bersungut-sungut lagi. Akhirnya melalui tangan Musa Tuhan nyatakan kuasanya si air yang pahit itu menjadi manis. Dan tidak lama kemudian mereka ketemu satu tempat namanya Elim dengan 70 pohon korma, 12 mata air, luar biasa. Dan mereka bersyukur lagi. Dan kalau kita lihat ya, baca di Alkitab, sejarahnya seperti itu bangsa Israel. Nanti waktu Tuhan nyatakan kuasanya, bersyukur. Tapi waktu susah bersungut-sungut, mengeluh. Ya. Nah ini satu gambaran masih perlu susu itu. Saat senang bersukacita dan bersyukur. Saat susah mengeluh bersungut-sungut. Nah ini Paulus juga pernah punya murid namanya Demas. Dikatakan dia itu meninggalkan Paulus dalam pelayanan karena mencintai dunia ini. Banyak terjadi, bahaya sekali ya. Jadi kalau kita hanya mau menerima yang baik tapi tidak mau yang buruk itu berbahaya. Dan atau kita khawatir atau ada nggak enak sedikit, ada kesusahan sedikit khawatir dan akhirnya larut dalam kekhawatiran seperti itu. Mengeluh, bersungut-sungut, dan itu berbahaya. Atau kenikmatan hidup juga berbahaya. Ya, kalau dikasih pengennya seneng, akhirnya bisa meninggalkan Tuhan seperti itu. Nah ini contoh kanak-kanak rohani. Ya. Lalu yang ketiga, kanak-kanak rohani cirinya ini tidak memahami ajaran kebenaran. Katakan ya dalam Ibrani tadi, tidak memahami keajaran kebenaran. Semau gue, menurut aku yang benar itu ajalah yang aku lakukan. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah ini juga berbahaya. Semau gue, menurut dia benar seperti itu. Kalau kita tidak memahami ajaran kebenaran itu sangat berbahaya. Contohnya nih anak kecil nih yang misalnya balita ya di bawah 5 tahun. Pegang pisau. Kita sebagai orang tua apa ngebiarin? Dia nggak tahu fungsi pisau apa. Dia pegang seperti mainan. Apa kita ngebiarin? Karena dia tidak memahami, belum mengetahui fungsi pisau atau bahayanya pegang pisau. Pasti kita sebagai orang tua cepat-cepat rebut. Jangan pegang itu seperti itu. Tidak memahami ajaran kebenaran itu sangat berbahaya. Ya, nah itu contoh-contoh kanak-kanak rohani. Lamban mendengar, masih perlu susu dan tidak memahami ajaran kebenaran. Lalu sekarang kita ke berikutnya. Menuju dewasa rohani. Kata menuju artinya proses, ya. Ada proses menuju dewasa rohani. Bukan ujuk-ujuk dari kanak-kanak langsung dari dewasa, tapi ada prosesnya. Nah, itulah prosesnya dikatakan belajar, harus melalui proses belajar. Lama proses belajar bahkan sepanjang hidup kita. Musa umurnya itu 120 tahun. 40 tahun pertama dari 0 sampai 40 tahun dia itu dengan karakter yang masih muda, dengan emosi, dengan padahal dia sebagai seorang putri dari Firaun ya. Jadi disiapkan segala sesuatunya tapi dia dengan kegagahannya mungkin kesombongannya juga dia berusaha menolong bangsa yang
aslinya dia, itu bangsa Israel. Ternyata dia gagal dan akhirnya dia harus melarikan diri dari Mesir, dan Tuhan membentuk dia menjadi gembala domba 40 tahun berikutnya. Umur 80 tahun baru Tuhan siapkan dia jadi gembala manusia, yaitu membimbing sekitar 2 juta umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Saat itulah Musa sudah mulai dewasa, sewaktu dia dari 80 tahunan sekian. Ya. Yakub juga sama, dia mau belajar dari kehidupan. Yakub tuh berumur 147 tahun, tapi dia belajar dari kehidupan terus, akhirnya Tuhan bimbing dan semakin mendekat sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara belajar untuk menuju dewasa rohani di dalam Tuhan itu apa sih? Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 7a dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saat berdua dengan Tuhan atau saat ibadah seperti ini, kita belajar mendengar firman Tuhan, nyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, memahami atau mengerti firman Tuhan, jelas dengan hikmat Roh Kudus. Kalau saudara ya sudah mengikuti Abah, ayo baca Alkitab, udah berulang-ulang itu, dan kita setia terus minta pimpinan Roh Kudus, itu kerasa benar. Beda setiap baca ini. Meskipun kitab yang kita baca mungkin imamat ya, tentang perjanjian lama, tata cara ibadah itu, tapi setiap membaca itu lain gitu, dengan tuntunan Roh Kudus ya. Abah berulang-ulang itu tambah memahami ya. Ini sangat penting kita memahami, mengerti firman Tuhan. Waktu tahun 79 ada film yang fenomenal, itu film Superman. Saya ingat waktu itu ya, saya juga masih kecil. Itu sangat heboh film ini. Wah, luar biasa dengan teknik yang pada saat itu ya canggih gitu. Wah, ada bisa terbang Superman seperti itu ya, untuk zaman kayak gitu saat itu canggih sekali. Kalau kita nonton lagi sekarang di YouTube, nah kelihatan studionya gitu, beda gitu ya. Tapi dulu itu wah luar biasa, kayak bener Superman terbang. Ya, ada satu adegan dia di satu kantor apartemen yang tinggi, lantai tinggi, dia langsung terjun, dia buka aja kemejanya ya, langsung ada baju Superman, langsung terbang seperti itu. Itu film itu sangat luar biasa pada tahun 79, masuk Indonesia tahun 80. Dan ada satu berita di Jepang, seorang anak 4 tahun yang tinggal di apartemen dibelikan baju Superman sama orang tuanya, dan dia sudah pakai baju Superman dari lantai atas apartemen, dia terjun. Kenapa? Karena belum memahami. Itu kan film trik seperti itu. Anak kecil pikir dia wah udah pakai baju Superman, udah saya bisa terbang seperti itu. Ya. Jadi penting sekali untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang ya, dengan media sosial, dengan YouTube itu ya, memang seperti pedang bermata dua. Satu sisi itu luar biasa, penginjilan juga bisa sampaikan melalui YouTube. Tapi di sisi yang lain banyak juga penyesatan, berbahaya. Wah, sampai segala hal yang akhirnya menggoyahkan iman kita. Nah, penting kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ya, kita belajar, terus mengerti, makanya kita perlu komunitas. Ya, kita ada gereja, tempat kita bernaung, bertumbuh. Kalau ada seperti komsel seperti itu, ada komunitas, kita bisa saling mengingatkan. Kalau misalnya ada yang enggak ngerti firman Tuhan, bisa tanya Bapak Pendeta, bisa tanya siapa yang bisa lebih ngerti. Jangan dibiarin kita enggak memahami, enggak sesuai baiklah, dah ngerti itu mah. Kita mau terus belajar, semakin memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang sangat penting, yaitu melakukan firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Waktu kita mau taat firman Tuhan, mutlak harus ada penyangkalan diri dan ketaatan. Penyangkalan diri artinya bukan kehendak kita, tapi kehendak firman Tuhan. Daud satu kali
sebelum dia jadi raja, pada saat itu raja Israel itu Raja Saul, raja yang pertama ya. Dan Raja Saul ngelihat Daud ini potensinya sangat besar, waktu berperang selalu menang, sampai dipuji oleh rakyatnya melebihi Saul sendiri. Saul sampai jadi iri, wah bahaya nih, lama-lama tahta kerajaan akan jatuh kepada Daud. Akhirnya Saul berusaha menyingkirkan Daud, berusaha berkali-kali membunuh Daud. Akhirnya Daud harus melarikan diri. Sebenarnya Daud kalau dengan ambisinya, dengan powernya yang besar itu dan dukungan rakyatnya, dia saat itu juga bisa langsung menjatuhkan Saul. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia menyangkal dirinya, bahkan waktu dia dikejar-kejar dan dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul pada saat itu juga. Dia tidak lakukan itu. Bagaimana mungkin saya membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia menyangkal dirinya, dia tidak mau. Padahal kesempatan emas kalau Saul dibunuh udah, rakyat juga pasti mendukung. Tapi Tuhan belum tentu ya. Dia mau takut akan Tuhan, dia mau menyangkal dirinya untuk taat akan firman Tuhan. Nah, nyangkut ketaatan juga ya. Ini satu kunci kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Wah, bakal dapat kang tau gede ya. Tapi kudu rada ngabohong saeutik. Saya pernah ngobrol dengan relasi di tempat usaha ya. Dia juga bos yang perusahaan cukup besar. Dia cerita, setik-etik betul naon bisnis mah, arah cuanna gede. Pakai barang Spanyol gitu naon, cuan bisa lebih gede, lebih murah. Tahu ya saudara, barang Spanyol separuh nyolong. Jadi barang selundupan, barang yang nggak resmi lah, nggak legal gitu ya. Tapi jadi murah harganya, cuan bisa lebih gede. Saya cuma diam aja gitu ya. Nah itu seperti gitu orang dunia. Saya juga ingat waktu lulus kuliah, tuh baru lulus, dan saya punya sahabat juga dan dia cerita dia mau kerja di Jakarta. Kita kan waktu baru lulus berusaha melamar kerjaan gitu ya. Dia cerita, saya tuh ngelamar di Jakarta, ngelamar kerja. Bikin kalau ada kuesioner, pertanyaan atau pas interview, dia isi aktif dari SMA, aktif di OSIS, waktu kuliah aktif juga kegiatan ini. Padahal saya tahu orangnya itu diam dan gak aktif sama sekali. Jadi dia jadi ketua ini, ketua itu gitu ya, aktif di berbagai kegiatan gitu. Emang SMA, dari SMA, saya nggak tahu SMA-nya karena dia orang luar kota. Katakan, emang kamu gitu dulu aktif OSIS? Enggak sih. Kenapa tuh ngomong gitu? Wah, kalau nggak ngomong gitu saya bisa diterima. Jadi dia lakukan berbagai cara untuk seperti itu. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan yang mau menuju dewasa rohani, kita mau taat, melakukan firman Tuhan dengan penyangkalan diri dan ketaatan. Itu mutlak. Puji Tuhan. Mari terus berproses menuju dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan dengan segala keterbatasan. Namun Roh Kudus terus berbicara, terus membimbing, menuntun setiap kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan, kami terus berproses semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk kami tetap kuat, bahkan tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.